aku Selfie, teman belajar dunia ilustrasi. Masih bingung buat pohon kelapa yang realistis? Yuk kita buat sekarang. Awal-awal kita buka Procreate dulu, terus kita buat kanvas baru. Kita pakai yang sentimeter. Nah, kita pakai 21 cm kali berapa ya? 21 kali 15. Terus kita pakai DPI-nya biar banyak, biar tidak pecah, itu 400 DPI. Oke. Ini dia. Kita pakai yang potret aja ya. Kita geser. Lalu kita pilih ini. Kuasnya kita pakai yang tinta yang sirup. Kita coba dulu. Kita pakai 15 ya. Kebesarannya 15, transparannya 100. Kita drop warna coklatnya. Nah ini kan kalau kita drop kan ini ya, pinggir-pinggirnya masih ada putih-putihnya, itu kita benerin dulu biar rapih. Nah, sudah terlihat rapih kan? Sekarang kita mau ngasih tekstur dalam pohonnya, dalam batang pohon kelapa kan ada garis-garis gitu ya. Kita kasih tekstur. Caranya kita tambahin layer dulu, terus kita pencet layer keduanya, terus kita pakai clipping mask. Nah, udah kayak gitu, kita pakai apa namanya? Warna yang lebih muda daripada ini, daripada warna dasarnya. Kita pakai tinta yang kita cari dulu tintanya yang mirip dengan tekstur sama tekstur. Boleh nih pakai ini aja. Jadi kita turunin opacity-nya ke 51. Kita buat garis-garis kayak gini dulu. Terus kita pilih yang lebih tua. Kita naikin opacity-nya ke 56. Setelah itu kita pakai yang lebih muda lagi. Kan udah ada teksturnya nih ya, sekarang tinggal kita kasih kayak transisi, biar tidak, bukan transisi sih, lebih ke biar nggak terlalu kelihatan kasar gitu. Kita pakai airbrush, pakai yang blending halus saja. Ini di sini pakai yang 8 aja, pakai kebesaran 8, terus opacity-nya 30. Warnanya masih sama ya.
Udah kan warnanya masih sama. Terus kita pakai warna dasar tadi, yang pertama tadi, untuk sebelah kiri. Kenapa? Karena kita ngambil cahaya dari sebelah kanan, jadinya yang lebih terang itu sebelah kanan. Oke. Kalau misalnya ada yang kurang sedikit gitu, mungkin bisa ditambahin. Kalau ini menurut aku teksturnya dia kayak kurang gitu, yang bawah kita turunin jadi 44, 29 itu. Kan udah cakep nih. Sekarang kita mau buat untuk kelapanya kali ya, boleh nih kelapa. Kita buat layer baru pakai yang sirup tadi. Pakai yang sirup. Kalau aku tetap pakai yang sama ininya. Apa namanya? Apa sih warnanya? Jadi kita buat bulat, kita tahan rada lama biar dia lebih cantik buletannya. Sudah, kita drop. Kita benerin ini yang masih ada putih-putihnya ya. Sudah. Setelah itu kita kasih tekstur dalam kelapa. Kalau aku biasanya tetap pakai yang copper heat, masih sama buatnya kayak yang tekstur pohon tadi. Kita pakai yang paling terang. Tapi ini terserah kalian ya guys. Kalian mau buat yang modelan gimana tuh kelapanya. Kalau aku biasanya yang buatnya kayak gini. Kita jangan lupa pakai clipping mask lagi. Kegunaan clipping mask adalah biar kita mau nambahin apapun tidak keluar dari objek yang kita buat awal. Kita tambahin lagi yang paling tua. Kita pakai sirup. Tapi dikecilin guys, pakai ukuran 3 aja coba. Pakai ukuran 3 dengan opacity 22. Untuk apa? Untuk ngasih tekstur guys. Udah gini aja ya guys, gini aja. Setelah itu kita kan nggak mungkin nih cuma satu, kita bisa gambar lagi dengan pengulangan yang sama. Kita drop warnanya, kita buat tekstur lagi, pengulangannya tetap sama ya guys. Biar apa sih dikasih tekstur? Biar realistis guys. Ini aku nggak awal sih buatnya, cuman aku itu ini buat kayak gini tuh buat pohon ini baru 2 kali. Ini kan seolah-olah kayak kelapanya paling bawah gitu. Jadinya kita harus ngasih hitam putihnya tuh lebih gelap daripada yang lain. Kita kasih pakai airbrush dulu yang blending halus. Kita kasih di sini. Biar kelihatan juga bentuknya, gengs. Terus kita kasih tekstur. Jangan lupa pindah, kalau kita kasih tekstur jangan lupa pindah ke yang layer yang kita clipping mask tadi ya guys, biar lebih rapih jadinya. Jadi aku lupa, belum di clipping mask. Inilah penyakitnya para ilustrator itu adalah lupa. Bener kan? Lupa sekali nih tadi hasilnya. Nah kalau misalnya udah kayak gini, kita nggak perlu ngulang juga, jadi kita hapus aja pinggir-pinggirannya biar lebih rapi, nggak ada gangguan lagi gitu. Yang sebelah sini juga jangan lupa ya guys, karena itu pasti kelihatan banget, ngaruh banget, apalagi kalau misalnya nantinya backgroundnya terang, itu ngaruh banget. Udah jadi nih batangnya, kita pakai 3 kelapa aja. Terus kita sekarang harus membuat dedaunannya.
kita tambahin lagi. Sebenarnya aku biasanya buat kuas sendiri sih. Nih, aku waktu itu udah buat kuas sendiri. Coba kita ini ya. Nah, ini aku kasih tahu setelannya ya. Aku jalur goresannya pakai spasi 17. Stabilisasinya kita pakai jumlah yang 30, tekanan 2%, jumlah stabilisasinya 2%, jumlahnya pefilterannya tidak ada. Terus untuk keruncingannya, ini penting banget guys. Untuk keruncingan aku pakai yang segini ya. Segini. Terus ukurannya maksimal, opasitasnya maksimal, tekanannya maksimal, ujungnya 3% aja. Kenapa? Karena aku pengen yang ujungnya lancip. Karena kan kalau daun kelapa itu kan lancip ya ujungnya. Tuh. Jadi ini lancip tuh. Mau dibawa gerak kemana pun lancip ujungnya gitu guys. Terus untuk keruncingan sentuhan segini, ukurannya 99%, opasitasnya maksimal, ujungnya 3%. Kalau untuk bentuk kita pakai azimuth and barrel roll. Rotasinya kita pakai 0%, sebarannya tidak ada, jumlahnya cuma 1. Itu aja sih mungkin yang diinin. Nah, cara membuatnya itu ya perpustakaan. Kan ini kan dalam kuas ini ada tanda panah ya. Kita bisa pencet tanda panah ini, terus nanti kita bisa buat kuas sendiri kayak tadi. Nah, kalau udah kayak gitu, kan udah aku kasih tahu nih cara, maksudnya settingan kuas yang aku buat ini. Setelah itu kita pilih dedaunan yang warna hijau pekat. Kita buat dari awal. Mungkin kita pakai 10 aja kali ya. 10. Ya, kita pakai 10. Biar nggak terlalu kelihatan tempelan gitu. Kita kasih kayak gelombang gini, guys. Nah, sih kan kita membuat daunnya tetap harus satu-satu. Masih pakai warna yang sama, kuas yang sama. Untuk membuat daunan ini itu kita cuma pakai satu kuas saja. Tapi beda-beda warna, kita main di warna guys. Ini. Nah, kalau udah nih, kita udah buat yang kita mau, kita pilih warna hijau yang lebih muda. Kita pakai 3 warna aja nanti. Nah, sip. Dikecilin guys, pakai 5 aja kalau udah ini. Kalau udah di tahap yang kedua, pewarnaan yang kedua, kita pakainya lebih kecil. Kok misalnya dikira nggak cocok nih ya, kita bisa pakai opasitasnya diturunin. Nah, kan lebih nyambung transisi warnanya gitu. Ini awal mula aku buat enak banget sih pakai cara kayak gini sih. Karena aku pakai ini guys, pakai kuas yang udah ada di Procreate, nggak ada yang aku mauin gitu. Kalau udah gini kita pakai yang lebih muda lagi. Biar biarin lah. Buatnya sedikit-sedikit aja kalau yang paling muda. Kayak cuman sentuhan cahaya gitu guys. Nah, udah kan guys, langkah terakhir itu kita pakai yang warna awal yang paling tua. Untuk batangnya kita kelihatannya lagi, tapi opasitasnya kita naikin guys. Biar kelihatan ada batangnya gitu. Nah, sip kan, cantik kan? Tuh. Kita buat berulang-ulang kali. Sesuai dengan kebutuhan aja sih sebenarnya. Kita pakai 10. Kalau udah, kita tetap diulangin cara yang sama. Dikecilin,
opasitasnya juga diturunin, baru kita seret-seret ngunu nggak tuh. Sudah, kita buat lagi sampai mampus. Ya guys, ini jadinya kurang lebih kayak gini ya. Kalau misalnya kalian mau mengeksplor lagi, sebenarnya bisa kayak kayak tambahin rumput atau apa gitu. Sebenarnya bisa banget, cuman nanti lagi ya. Mungkin segini dulu sih guys. Ini mula. Ini hasilnya. Terima kasih. Thanks for watching.